Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Alas Miriawan dari kelas IF 803 Matkul Sistem Multimedia. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS. Di sini saya memilih tema IT provider dengan judul Implementasi teknologi sistem multimedia pada layanan IT provider, dashboard, monitoring real time, asisten virtual, dan layanan mandiri digital. Yang pertama adalah latar belakang. IT provider melayani jutaan pelanggan sekaligus menjaga jaringan tetap andal 24 jam. Yang pertama ada skala operasi masif, jutaan pelanggan, ribuan perangkat, jaringan tersebar di berbagai wilayah. 2. Tekanan ganda, harus menjaga stabilitas jaringan sekaligus melayani volume interaksi pelanggan yang besar. Lalu yang ketiga, multimedia sebagai jembatan, dashboard, visual, asisten virtual, dan kios interaktif menjawab kebutuhan internal dan eksternal sekaligus. Lalu yang keempat, sudah diimplementasikan nyata. Telkom Telstra dan Telkomsel sudah menerapkan teknologi ini secara operasional. Lalu yang pertama ada pendahuluan, rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalahnya, bagaimana konsep multimedia diterapkan pada operasional dan layanan pelanggan IT provider. Lalu yang kedua, bagaimana implementasi nyata dashboard, asisten virtual, dan layanan mandiri di Indonesia. Lalu yang ketiga, manfaat dan tantangan penerapannya. Tujuan penulisan menjelaskan konsep multimedia, dashboard real time, asisten virtual, dan layanan mandiri digital. Menganalisis studi kasus implementasi pada IT provider di Indonesia. Mengidentifikasi manfaat, tantangan, dan prospek pengembangan ke depan. Yang kedua, landasan teori, 4 pilar teknologi yang dibahas, sistem multimedia, teks, suara, gambar, animasi, video terintegrasi dalam satuan terbuka interaktif. Lalu yang kedua, dashboard real time, visualisasi data operasional yang diperbarui otomatis, video wall NOC. Yang ketiga, asisten virtual AI atau NLP, percakapan otomatis berbasis pemrosesan bahasa alami dan AI generatif. Dan yang terakhir, yang keempat, layanan mandiri digital antarmuka terpandu untuk transaksi tanpa bantuan petugas langsung. Keempatnya bekerja sama menjembatani kompleksitas dan data teknis dengan kebutuhan operasional dan pengalaman pelanggan. Yang ketiga, studi kasus implementasi di Indonesia. 3 contoh nyata pemanfaatan sistem multimedia oleh IT provider di Indonesia. Yang pertama, NAOC dan Infinity Portal Telkom Telstra. Yang kedua ada Veronica, asisten virtual Telkomsel. Yang ketiga ada Grapari Virtual dan My Grapari Telkomsel juga. Studi kasus pertama, NAOC dan Infinity Portal Telkom Telstra, joint venture Telkom Indonesia dan Telstra. Yang pertama, fungsinya Network Application Operation Center, memantau proaktif jaringan dan aplikasi pelanggan korporat sesuai SLA. Yang kedua, elemen multimedia, video wall NOC, mengagregasi banyak dashboard jadi satu tampilan. Infinity Portal menerjemahkan insiden teknis untuk pelanggan. Yang ketiga, nilai tambah, deteksi dini gangguan, transparansi insiden real time, dan aksesibilitas jarak jauh sejak masa pandemi. Kedua, Veronica asisten virtual Telkomsel diakses melalui aplikasi My Telkomsel. Teknologinya diperkuat Microsoft Azure OpenAI Service sejak 2023. Interaksi lebih natural dan konseptual. Yang kedua, elemen multimedia antarmuka percakapan dipadukan kartu produk, tombol pilihan cepat, dan ikon status. Dan yang ketiga, personalisasi, diberi identitas sebagai figur perempuan muda ramah, hadir juga sebagai virtual influencer di media sosial. Dan studi kasus ketiga ada Grapari Virtual dan My Grapari.
Telkomsel, operator seluler pertama di Indonesia dengan layanan virtual ini. Kanal digital yang pertama, Grapari Virtual melayani lewat Line, Facebook Messenger, dan Telegram. Gabungan AI plus analitik plus interaksi manusia. Yang kedua ada kios fisik, My Grapari melayani isi pulsa, ganti SIM, dan bayar tagihan tanpa antri loket. Yang ketiga, elemen multimedianya antarmuka dipandu visual langkah demi langkah, terintegrasi omnichannel di platform yang sudah familiar. Lalu ada pembahasan peran elemen multimedia pada ketiga kasus. Yang pertama, visualisasi dashboard terpadu, mengagregasi data pemantauan jaringan kompleks ke satu tampilan video wall yang mudah dibaca tim operasional. Lalu yang kedua, antarmuka pencakapan multimodal, memadukan teks, elemen visual, dan personalisasi karakter agar interaksi otomatis terasa manusiawi. Lalu yang ketiga, layanan mandiri terpandu, memandu pengguna menyelesaikan transaksi teknis lewat langkah visual yang jelas di kios maupun kanal chat. Manfaat dan tantangan implementasi. Manfaatnya yang pertama, deteksi dini gangguan jaringan sebelum berdampak luas. Yang kedua, transparansi insiden bagi pelanggan korporat. Yang ketiga, layanan 24 jam tanpa bergantung penuh pada jumlah petugas. Yang keempat, mengurangi antrian pada layanan tatap muka. Yang kelima, interaksi pelanggan terasa lebih personal. Tantangannya yang pertama, risiko information overload pada dashboard yang terlalu padat. Lalu yang kedua, AI generatif perlu pengawasan agar jawaban tetap akurat. Lalu yang ketiga, pelanggan literasi digital rendah, tetap butuh bantuan manusia. Kasus khusus, verifikasi identitas, kerusakan fisik sulit diotomasi. Kesimpulannya yang pertama, teknik multimedia, dashboard real-time, asisten virtual, layanan mandiri digital telah diimplementasikan nyata oleh IT provider di Indonesia. Lalu yang kedua, NAOC dan Infinity Portal, Veronica, dan Grapari Virtual atau My Grapari menunjukkan multimedia menjembatani kebutuhan operasional internal dan pengalaman pelanggan eksternal sekaligus. Dan yang terakhir, yang ketiga, elemen multimedia bukan sekedar mempercantik tampilan, melainkan menerjemahkan kompleksitas data dan proses layanan agar mudah dipahami dan digunakan. Mungkin sekian hasil presentasi saya dengan tema IT Provider dengan judul implementasi teknologi sistem multimedia pada layanan IT Provider. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.